Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi video Donditan. Seperti biasa, Donditan selalu memamerkan Alkitab Pelangi kepada setiap orang yang datang ke studionya. Seakan-akan Alkitab itu adalah Alkitab resmi yang dipakai oleh orang Kristen. Kita tahu bersama tujuan dari orang membuat Alkitab itu, tujuannya adalah untuk membenarkan perbuatan LGBT mereka yang jelas-jelas ditentang Alkitab. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video Donditan berikut. Lihat Bible yang ini belum? Apa? Aku penasaran lagi. Ini kalau penasaran pegang aja. Iya, The Queen James. Ada Bible buat LGBT ada. Wow. Kalau yang ini dia emang ada yang relate sama Alkitab gitu Pak maksudnya? Soal Dia LGBT? Kan, dia Ada. Jadi di nyantumin ayat Alkitab di situ. ya apa? Apa ada nyantumin dia ayat Alkitab di situ? Loh memang ini ayat Alkitab. Ini semuanya ini dari Bible King James ini semuanya. Cuman ada beberapa ayat yang kata-katanya diganti. Supaya apa? Supaya ini diedit untuk menghindari atau mencegah misinterpretasi homofobik. Ini mereka nggak isinya diambil dari Bible yang King James Bible. Tapi karena King James itu seorang bisex, sama teman-temannya dia disebut sebagai Queen James. Makanya Bible ini Oke Bible. iya Oke Bible guys. disebut sebagai The Queen James Bible. Mereka ini sebenarnya ya memang kreatif ya mereka. Kreatif. Kreatif mereka ini ya ternyata ya. Iya. Aduh. Ngeri ya, kreatif sekali mereka. Kreatifnya sampai di luar batas ya. Barusan kita saksikan bagaimana Donditan memamerkan Alkitab Pelangi kepada para tamunya. Saya heran kok bisa dia mengkoleksi Alkitab Pelangi. Padahal dia berdebat dengan orang Kristen, sementara orang Kristen tidak menggunakan Alkitab LGBT itu. Atau apakah Donditan juga bagian dari, sudahlah. Menariknya teman saya Timothy mendapatkan kiriman buku yang mungkin kalau diterbitkan di Indonesia, saya yakin akan terjadi demo berjilid-jilid. Kalian penasaran dengan buku yang satu ini? Berikut unboxingnya. Paket baru lagi guys. Ya, ini adalah salah satu paket yang dikirimkan oleh kakak aku, Kak Berbi ya. Beliau berada di luar negeri, aku nggak perlu sebut di mana. Aku ingin ucapkan terima kasih untuk Kak Berbi yang berusaha nih dengan keikhlasan hatinya untuk membantu mencarikan literasi yang selama ini aku cari-cari teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kenapa sih Timothy baru kali ini membuat unboxing time dengan cara menampilkan video saya sendiri. Biasanya kan saya langsung tampilkan gambar atau video gitu aja ya. Karena ini adalah paket istimewa, ya saya lakukan seperti ini. Tapi mungkin teman-teman penasaran nih, apa yang aku beli? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Tada! Ini dia bukunya teman-teman ya. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, buku yang barusan aku pesan dan dibeliin oleh kakak rohani aku. Asik, aku banget kakak rohani. Sebelumnya aku ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Kak Berbi ya, yang sudah sejauh ini mendukung pilihan aku. Karena aku udah bilang sama teman-teman, aku lebih menyukai atau aku lebih sangat semangat banget gitu ya. Kalau seandainya ada orang yang memberikan aku buku-buku yang wow gitu, daripada teman-teman memikirkan atau pusing untuk memberikan aku berkat dengan uang. Aku hargai itu juga. Dan aku senang akan hal itu. Teman-teman membantu pelayanan aku. Tapi sejauh dari itu, aku lebih suka dengan literasi-literasi baru. Nah ini teman-teman ya, sebenarnya buku ini bukan hal yang baru di luar negeri. Kita tahu di dalam kekristenan saja, ada penulisan kontroversi yang menuliskan The Bible LGBT. Itu pernah terjadi. Ya ini sebenarnya bukan Al-Quran ya teman-teman ya. Quran. Buku ini sebenarnya aku belum baca sampai habis ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya poin utama dari buku ini bukanlah kitab Quran gitu. Tapi judulnya yang kontroversial seperti Al-Quran. Ini adalah suatu percakapan baru seorang pribadi yang bernama Muhammad ini sebagai jembatan kaum Pelangi dan juga kaum teman-teman Muslim yang dikenal sebagai Bulan Sabit. Jadi nanti aku akan memberikan materi baru ya, kalau seandainya ada hal-hal yang menarik untuk kita bahas di sini. Aku juga penasaran sama siapa penulis dari buku ini. Tapi menarik ya teman-teman ya, buku ini malah ada ISBN-nya. Ya, kalau di negeri Konoha, wah, menerbitkan buku yang kontroversial seperti ini pasti bakalan didemo habis-habisan. Ya, seperti itu teman-teman ya.
Jadi gimana? Saya sudah pernah bilang bahwa orang barat itu sangat menghargai kebebasan berekspresi. Jangankan Alkitab lagi bete, gereja setan saja mereka buat dan berserta Alkitabnya. Jadi untuk yang begini-begini kekristenan sudah kebal. Begitu juga dengan buku The Gay Quran yang baru saja kita saksikan unboxingnya. Mungkin saja ini buatan orang Islam liberal yang pro lagi bete, dan tinggal di barat yang menghargai kebebasan berekspresi. Berikut adalah review singkat dari buku ini oleh penulisnya. Al-Quran Gay, Perjalanan Iman, Cinta, dan Kebenaran Melampaui Ketakutan. Oleh Profesor Mohammed, apa yang terjadi ketika iman dan identitas menolak untuk hidup di sisi hati yang berlawanan? Dalam buku yang inovatif dan cemerlang ini, Profesor Mohammed mengajak pembaca menjelajahi spiritualitas, seksualitas, dan penerimaan diri secara mendalam, seringkali lucu, dan selalu tanpa rasa takut. Memadukan riwayat hidup, teologi, dan refleksi puitis, The Gay Quran mengajak pembaca untuk melihat Islam dan Tuhan dengan sudut pandang baru. Penuh belas kasih, intim, dan tak terbatas dalam welas asih. Dari doa-doa rahasia seorang mukmin yang menyembunyikan imannya hingga kegembiraan menemukan cinta ilahi tanpa syarat, setiap bab terungkap seperti wahyu modern jujur, jenaka, dan sangat manusiawi. Melalui kisah-kisah keraguan dan rahmat, tawa dan kehilangan, Mohammed menunjukkan bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah jalan yang lurus, melainkan jalan yang jujur. Al-Quran Gay bukanlah kitab suci baru. Ini adalah percakapan baru. Sebuah jembatan antara pelangi dan bulan sabit. Sebuah ajakan untuk kembali kepada ayat pertama dan terpenting dari semuanya. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Barusan kita menyaksikan deskripsi singkat dari buku The Gay Quran. Apa kita terus bilang ini adalah buku yang mewakili iman Islam? Tentu Dondi katakan tidak. Video ini saya buat untuk menunjukkan pada Donditan dan para pemujanya untuk ngaca. Bahwa di luar sana orang yang bebas berekspresi juga bisa membuat buku seperti The Quran Gay. Jadi stop membawa sesuatu yang tidak dipakai atau diyakinin orang Kristen sebagai suatu hal untuk memojokkan kekristenan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap propaganda Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakan ini. Madras. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf ini hadisnya sahih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke Surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak.
Gitbo! Sanus pa! Bagus na ibibong na ikot ng larpangan dyan ini. Ni khusus pa.